Gimana Bu Kasmi? Ya, mulai saja dari Pak Dudi dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentu saja usaha tidak akan mengkhianati hasil, gitu ya. Pasti setia. Baik, bismillahirrahmanirrahim, binikmat iman wal islam wal istiqomah. Pada malam ini Ya, kita nanti bisa ayahnya nyariin. berkumpul, bermuhajahah dalam semangat belajar demi pencapaian niat Bapak dan Ibu semua. Tentu saja kami berempat mendoakan yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita selaku umatnya semoga tetap setia di dalam ajaran agama kita. Baik, Bapak dan Ibu, guru hebat, saya ingin bertanya. Ya, tolong jawab di chat. Sudah berapa persen persiapan mengikuti tes P3K tahap 1 ini? Ayo tulis di chat. Udah berapa persen persiapan Bapak dan Ibu untuk ikut tes kali ini? Ayo. Ayo Bapak Ibu. Mana? Jangan malu-malu. Malu-malu berarti Bapak Ibu belum siap kalau begitu. Waduh, 50%. Kemana 50% lagi? Ayo, dicoba. Ayo, dijawab. Silakan Bu Nur. Coba Bu Nur dibacakan dulu. Saya sambil lihat ini dulu sebentar. Nah, ada yang jawab 50%, kemudian Santo 65%, dan 60%. Ayo yang lainnya bagaimana? Kira-kira berapa Ayo, persen? kita interaksi biar nggak ngantuk. Ayo, biar nggak ngantuk. Ayo. Adakah yang sudah 100% mungkin persiapannya? Ada yang 40%. 40%. Aduh, kemana 60%-nya? Yang lainnya, ayo Bapak Ibu. Oh, ada yang 50%, 65%. Masih belum siap. Masih butuh banyak belajar. Ayo, ada yang 75% sudah ini. Atau ada yang masih belum ada persiapan mungkin? Oke lah. Saya ingin ubah pertanyaan berikutnya. Berapa persen semangat Bapak dan Ibu? Semangatnya aja dulu. Silakan. Nah, yang ini wajib 100 ini. Semangatnya saya pengen lihat. Semangat lulus. Betul. Nah, Bu Ria 100. 100%. Wah, semuanya 100 ini. Harus semangat lah. Semangat 100%. Alhamdulillah semuanya semangatnya 100%. Semangat 100%, persiapan 40%. Kira-kira dapat berapa itu Bu Kasmi? Ini ada yang 101% malah nih semangatnya. Oke. Semangat dan persiapan harus imbang. Benar itu. Oke, sudah? Oke, saya ingin coba interaktif berikutnya, nggak apa-apa ya, Bu Kasmi ya? Iya Pak, lanjut. Saya ingin juga melihat bagaimana Bapak dan Ibu bisa mencoba mengisi ini. Survei, saya ingin survei. Salah ini, maaf. Survei, saya ingin mengadakan survei. Tolong dicek survei saya.
Oke, tolong dicek survei saya di chat. Bisa dibuka, Pak Ibu? Surveinya Tolong dicek survei saya di chat. Silakan Bapak dan Ibu. Kita coba. Saya ingin lihat. Ya, silakan. Saya ingin lihat surveinya. Silakan tinggal diklik aja oleh Bapak dan Ibu. Silakan diklik aja oleh Bapak dan Ibu. Saya ingin cek materi pokok apa yang harus benar-benar harus ditingkatkan. Ayo, silakan. Kan ada berapa? Ada 6 materi pokok, ada bilangan, ada aljabar, ada logika, ada geometri, ada kombinatorik, dan ada kalkulus. Ayo, saya ingin cek. Oke, silakan dicoba. Oke, saya matikan dulu. Saya matikan dulu. Nah, biar nggak nyontek. Materi pokok apa yang benar-benar harus ditingkatkan? Ada bilangan, sekali lagi ya. Ada aljabar program linier yang kedua. Yang ketiga ada logika matematika. Yang keempat ada geometri dan trigonometri. Yang kelima ada kombinatorika dan statistika. Yang keenam ada kalkulus. Jangan-jangan nggak pada tahu materinya Bu Nur ini apa aja. Ya. Awas loh. Sebentar lagi mau tarung. Ayo. Semangat. Semangat 100%. Siap juga. Semangat itu kan secara psikis, secara sikap, secara pengetahuannya harus ditambah dengan cara baca. Bahas soal. Pengen udah dibahas soal terus tuh. Coba kita pengen cek, Nur, hasil dari kemarin. Mana yang harus ditingkatkan, masih harus kita tingkatkan. Bapak Ibu harus ngerasa tingkatkan. Kita akan cek pada pada materi apa sebetulnya Bapak Ibu. Oke, ada 16 semuanya. Ada berapa orang ini? Ada 48. Ya, 48. Silakan coba. Ya, minimal setengahnya lah. Coba survei. Saya ingin tahu. Saya ingin tahu bahwa Bapak dan Ibu benar-benar tahu materinya. Jangan sampai ternyata Bapak Ibu nggak tahu ini ngapain beli buku tapi nggak pernah tahu dalamnya buku. Ya. Oke, silakan. Ini baru 20. Setengahnya deh. 25 nanti kita buka. Coba kira-kira apa? Ayo lanjut. Atau pada tidur ini? Ayo. Ya, kalau hadir cuman nanyain daftar hadir buat apa? Nggak ada sertifikat, ngapain? Yang kita kejar kan pengen lulus. Ayo, jangan tanya daftar hadir mulu. Ya, ayo. Sekarang Kak Dudi, itu ada yang komen nggak bisa dibuka. Apanya? Ini Mungkin yang lain sinyalnya. bisa. Ayo, coba sinyalnya. Ya? Diklik Sinyalnya aja. Ya? Diklik coba, di refresh aja nggak apa-apa. Ayo, kita buka. Ini buat para mentor juga. Kita coba lihat. Yang paling besar tulisannya berarti itu jadi masalah bersama. Ya, kita cek. Nah, ya? Wah, kalkulus. Siapa bagian siapa nih kalkulus? Bagian siapa kalkulus? Pak Ari atau Bu Nur? Saya ini. Bagian Bu Nur. Dibantu sama geometri dan trigonometri. Bagian siapa? Bagian Pak Ari. Oke. Dan bagian bilangan aljabar juga. Oke, dikit ya. Oke, jadi yang paling banyak ternyata ada di bagian kalkulus. Yang pertama adalah bagian kalkulus. Yang kedua adalah geometri dan trigonometri. Ya, kalkulus, geometri, dan trigonometri. Berarti ini yang menjadi, yang lainnya mungkin mudah-mudahan sudah siap. Yang tadi mungkin 60% itu yang seperti ini kali Nur. Ya, 60%-nya udah siap. Tinggal ini nanti di bagian sini saja yang harus benar-benar digembleng lagi Bapak dan Ibu. Malam ini akan didampingi oleh teman-teman hebat ya. Malam ini akan didampingi oleh teman-teman hebat. Yang jelas kalau Bapak Ibu sudah mengevaluasi diri pada bagian mana Bapak Ibu merasa masih ada kekurangan, kita tingkatkan, masih ada waktu. Oke, Bapak dan Ibu tetap semangat. Sekali lagi. Ya, sebentar ada yang bocor. Oke.
kok nggak bisa? Oke. Nah ini dia Bapak dan Ibu. Sekali lagi, yuk kita bersama-sama di malam ini kita akan coba bagaimana caranya. Pak Ari udah gabung ya? Oke, saya jadikan host. Bagaimana caranya bahwa harus kita tingkatkan secara bersama-sama. Prinsipnya Bapak Ibu kuasai 6 pokok bahasan ini, PB ini, pada trik-trik yang memang bagian mana yang masih harus ditingkatkan. Kita bisa terus diskusi di dalam grup maupun nanti malam ini dan seterusnya kita masih bisa diskusi. Kami doakan apapun yang Bapak Ibu lakukan selama 1 atau 5 hari ini atau 6 hari ini, Bapak Ibu benar-benar bisa bermanfaat dan membawa keberkahan. Terutama kami berempat selalu mendoakan dengan setulus hati ya bahwa Bapak Ibu benar-benar nanti menjadi sosok yang bisa lulus ya di dalam P3K kita kali ini. Yaitu mungkin dari saya, Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu lakukan sekali lagi memberikan kenikmatan, kebahagiaan bagi Bapak dan Ibu semua. Kami bisa mengawal dan bisa mendoakan. Nah, satu lagi mungkin yang akan saya sampaikan bahwa jangan lupa ya, ketika buku sudah ada, dibaca, dicoret-coret. Ya, mungkin saja ada di antara kami salah memberikan kunci, salah mengetikkan kunci, dan sebagainya. Tolong beritahu kami. Karena ini baru cetakan pertama ya. Tapi mudah-mudahan kami sudah coba dibedah semua. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan dalam hal pengetikan dan hal apapun. Ya, semangat terus Bapak dan Ibu. Kami berempat dengan ikhlas mendoakan Bapak dan Ibu lolos pokoknya ya. Lolos, jangan sampai tidak lolos tahun ini. Kita nggak pernah tahu tahap berikutnya, nggak pernah tahu tahun depan nasib kita seperti apa. Pokoknya Bapak Ibu harus serius. Yang tadi baru 40%, naikkan 100%. Yang tadi baru 60%, naikkan 100%. Ya, yakinkan diri Bapak Ibu secara spirit 100%, secara pengetahuan sudah juga 100%. Tidak ada soal yang benar-benar akan merasa sulit. Kalau memang dalam benak kitanya sudah dalam hati dan pikiran kita sudah menganggap itu mudah. Tinggal apa? Bismillah. Jangan lupa kepada orang tua minta doa, kepada saudara minta doa, kepada suami minta doa, kepada istri minta doa, kepada anak-anak kita juga minta doa biar dimudahkan. Pengalaman saya dulu tes CPNS seperti itu, Bu Nur. Ya, pengalaman saya nggak ada lagi udaya dan nggak ada upaya, udah begadang belajar segala macam. Tinggal saya serahkan minta doa kepada orang tua. Ya, pada waktu itu kan belum nikah ya, minta doa kepada orang tua. Saya salaman, orang tua ikhlas mendoakan kita, sholat, tahajud dan sebagainya mereka lakukan. Gitu ya. Ternyata gerbang itu ketika dibuka doa dari orang tua, dibuka dari saudara-saudara kita, ringan banget kita ketika soal. Terasa hati kita sudah bismillah, ketika dibuka alhamdulillah terbayang semua. Soal yang dulu nggak pernah kita bisa jawab, ternyata dimudahkan oleh Yang Maha Kuasa. Karena apa? Semesta mendukung semua kepada kita. Nah, itu pertanda biasanya. Kita bisa merasakan. Ketika saya nunggu pengumuman kelulusan, saya bisa merasakan. Sepertinya saya akan lulus karena saya mampu menjawab semua soal itu. Karena kan pada dasarnya soal itu kan udah ada jawabannya. Kalau kita ngerasa bahwa kita sudah bisa menguasai itu, saya pikir pengumuman nanti tinggal tunggu benar-benar nama kita muncul. Ya, mudahkan dan pasti dipermudah. Gitu Bapak dan Ibu ya. Semangat, jangan jangan berkecil hati. Terus aja pupuk semangatnya, insya Allah apapun itu akan mendukung Bapak dan Ibu. Kami berempat sekali lagi akan terus mendukung dan mendoakan semua yang benar-benar hadir di dalam pembimbingan kami bisa lulus semuanya, jangan tanggung-tanggung. Ya,
Amin, amin ya robbal alamin. Amin. Oke, yuk. Amin tidak cukup kalau tidak ada usaha. Sekarang kita sama-sama berusaha dengan para mentor yang hebat. Mentor yang sabar. Mentor yang terus memikirkan bagaimana yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bu Kasmi, Bu Nur, Pak Ari, kawal teman-teman kita ini biar merasa semangatnya sedang membara menghadapi perjuangan esok untuk tes. Ya, silakan Bu Kasmi. Mungkin dari saya udah seperti saja karena mungkin dari wilayah Indonesia Timur sudah malam ini terasa ya. Oke, Indonesia Tengah sudah mulai jam 8, sekarang mereka jam 9 ya. Yang Indonesia Timur jam 10, yang timur-timuran lagi mungkin udah malam, udah pada bobok ya nantinya. Terlalu malam, terlalu lelah. Silakan dilanjutkan oleh Bu Kasmi, Bu Nur, dan Pak Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dudi, luar biasa sudah memotivasi teman-teman. Semoga teman-teman semangatnya tambah. Tadi sudah 100% semangatnya, nanti mulai tambah. Sudah ada yang 101 bahkan tadi ya. Ya, tinggal usaha dan doa untuk membawa kesuksesan. Baik Pak Dudi, izin share screen ya. Sebentar nih, agak lama. Laptopnya masih rewel, ini minta diganti. Masih sedang uber-uber, mohon maaf. Ya, sambil nunggu progres, seperti Pak Dudi, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman bagaimana lolos tes CPNS. Tahun 2007, tahun 2007 itu dulu tidak ada tes CPNS. Kemudian tahun 2007 itu saya juga baru lulus. Dan tahun 2007 tidak ada, karena tidak ada tes, maka tahun itu saya belum dapat pengalaman. Tahun 2008 baru ada tes. Dan oh iya, sudah jadi ini ya. Bentar. Belum muncul, Bu. Ya, maaf ya laptopnya. Laptopnya memang lumayan ini. Perlu kesabaran yang ekstra tinggi. Sekarang sudah muncul? Belum. Oh, masih. Muter. Sabar ya. Memengerti. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya ingin sekali mendengar suara teman-teman. Coba dibuka aja mic-nya. Semuanya semangat ya, Bapak Ibu? Semangat, Bu Kasmi. Alhamdulillah. Iya, berarti saya tidak ngomong sendirian ini, dan alhamdulillah tadi waktu join, waktu kita mulai acara hanya sekitar 40-an, sekarang sudah 50 lebih, berarti tambah malam tambah semangat. Nah, sekarang ini sudah muncul share screen-nya? Belum. Oh, belum. Iya, sambil nunggu saya lanjutkan ceritanya. Masih ini suara saya terdengar? Jelas. Alhamdulillah. Iya, saya ulangi, dulu saya lulus itu tahun 2007 dan tahun 2007 itu tidak ada tes.
sehingga di tahun 2008 itu tes pertama kali, saya tes pertama kali, zaman itu belum ada WA, masih pengumuman masih lewat koran. Ya. Jadi senang sekali ketika nama kita ada di koran, lolos tes. Ini bahkan sebelumnya saya belum pernah berani bermimpi, belum begitu paham tentang apa itu tujuan ikut-ikutan, masih sebatas ikut-ikutan. Dan alhamdulillah cukup hanya 1 kali tes CPNS diberi kemudahan. Saya yakin itu semua berkat usaha dan doa. Tidak mungkin tiba muncul hasil yang memuaskan seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, saya harap semangatnya juga luar biasa diiringi usaha dan doa sehingga hasil dari perjuangan nanti adalah tidak akan mengecewakan. Ya, ini bagaimana sekarang sudah tampil share screen-nya? Masih muter-muter, Ibu. Aduh, sinyalnya kali ya. Kalau kita lihat tadi Pak Dudi bikin polling pakai apa itu? Saya baru pertama kali lihat pollingnya Pak Dudi, keren ya. Slido. Iya, Slido. Saya belum pernah buat itu. Jadi tadi kita amati yang tulisannya paling besar adalah kalkulus. Berarti materi yang dianggap paling sulit. Setelah itu di bawahnya ada geometri. Untuk materi saya kelihatannya dianggap sudah tidak jadi masalah. Materi PB1, PB2, bilangan, aljabar, dan program linier. Bagaimana ini share screen-nya sudah muncul atau belum ya Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Alhamdulillah, semoga lancar. Malah nggak mau jalan. Nggak mau jalan kok. Nggak bisa ya. Laptopnya atau sinyalnya ya ini ya. Pak Ari. Oke. Ini mungkin tidak bisa di slideshow. Jadi Iya. kalau tidak di slideshow ya, nggak apa-apa ya. Di slideshow nggak mau Nggak jalan. apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Bu. Iya, tadi nggak mau. Iya, tadi ini untuk perkenalannya. Saya Kasmiana sudah pada kenal semua ya, meskipun hanya di WA atau mungkin Bapak Ibu sudah baca ada di buku bagian belakang. Aduh, error banget ini laptopnya. Jalan-jalan sendirian. Pak Ari? Pak Ari, saya dibantu share screen aja, Pak. Sebentar Bu, saya juga baru datang ini. Pak Ari udah join ya? Halo. Halo. Pak Ari, halo. Halo. Pak Ari, Ya. jelas. Ini laptopnya kayaknya deh. Halo. Iya, Pak Ari. Iya.
Filenya yang mana ya, Bu? Saya baru datang ini. Baru masuk rumah gitu. Di itu ya, di grup ya? Iya. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu ya. Sebentar, Bu Kasmiana, saya buka laptop dulu. Kalau Bu Nur nggak bisa juga ya? Halo. Kalau Tadi saya saya mungkin share lewat HP mungkin kalau saya. Mau dicoba lewat HP Lewat dulu HP misalnya ya? ya. Coba ya. Heeh. share. Gimana share screen? Hai, coba ya. Sudah kelihatan layar saya? Sudah, Bu. Iya. Sudah. Oke. Mungkin. Nih, Bu Kasmiana. Bisa jelas ya? Oh iya, Ini aja kali ya. Yuk. Ini saya juga pindah ke HP. Ah, Laptopnya Jan. itulah. Oke, lanjut di sini ya. Ini di share screen pakai HP. Keren. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mohon maaf. Tadi ada kendala. Ya, ini materi tentang bilangan, aljabar, dan program linier. Kalau melihat tadi di polling, untuk bilangan, aljabar, dan program linier itu tidak begitu jadi masalah. Dan berdasarkan hasil tryout yang sudah di-download, itu prosentasenya cukup memuaskan. Bahkan ada yang 100% tadi ya, untuk keseluruhan soal. Ini luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu semua bisa lolos dengan semangat juang yang tinggi, insya Allah nanti hasilnya akan sangat memuaskan. Nah, Amin. untuk aljabar, bilangan aljabar dan program linier, itu saya menganalisa hanya ada 3 soal yang lumayan prosentase kesalahannya cukup tinggi dibandingkan soal lainnya. Ya, kita bahas urut dari soal yang pertama, yaitu tentang modulo. Ya, hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 65 ditambah 66 ditambah 67 ditambah 79 ditambah 80 ditambah 81 ditambah 99 ini untuk modul 4 adalah pilihannya A 0, B 1, C 2, D
3, dan E 4. Kita bahas langsung. Oke, pembahasannya seperti ini. Masing-masing bilangan kita cari hasil baginya terhadap 4 lalu dijumlahkan. Untuk 1, 2, 3 tidak bisa dibagi langsung, itu merupakan sisanya. Dan lanjutannya mulai 65 di sini, 65 dibagi 4 sisa 1, 66 dibagi 4 sisa 2, 67, 69, 80, 81, dan 90. Sisa pembagiannya terhadap 99 ya. Sisa pembagiannya terhadap 4 kita tuliskan dan jumlahkan. Hasil penjumlahan sisa pembagian ini adalah 19 untuk modulo 4. Sisanya adalah 3. Nah, jadi untuk sisa 3 jawabannya adalah D. Ini kemarin sempat banyak yang tanya juga, dan ternyata setelah dibuat kuisnya untuk soal modulo, alhamdulillah hanya ini saja yang dianggap sulit, dan untuk soal lainnya prosentase kesalahannya sangat kecil, berarti tidak ada masalah. Nah, ini untuk soal yang pertama. Lanjut ke soal yang kedua. Suatu barisan aritmetika memiliki suku pertama 20 dan beda 4. Diketahui Sn adalah jumlah n suku pertama. Pertanyaannya adalah berapa nilai n terkecil sehingga Sn merupakan bilangan kuadrat. Pilihannya A 8, B 9, C 10, D 11, E 12. Oke, Bapak Ibu tetap semangat ya, langsung kita bahas. Diketahui dari soal tadi, suku pertamanya A adalah 20 dan bedanya B 4. Karena Sn adalah jumlah n suku pertama barisan aritmetika, maka kita peroleh. Oh iya, ini kan nggak pakai slideshow, jadi animation-nya nggak keluar ya. Ya maaf ya Bapak Ibu, ada kendala teknis. Ya, dengan rumus Sn-nya n per 2 dikali 2A plus n-1 dikalikan B, kita masukkan n per 2 dikali 2 kali A-nya 20, n-1 dengan B-nya 4. Maka n per 2 dikalikan dengan yang di dalam kurung 2 kali 20, 40, dikurangi min 1 kali 4. Jadi 36 plus 4N. N per 2 dikalikan 36 plus 4N menjadi 18N plus 2N kuadrat. Kita faktorkan 2N dikali dengan 9 plus N. Nah, berdasarkan ekspresi terakhir nih, menunjukkan bahwa agar Sn itu merupakan bilangan kuadrat, maka setiap faktornya harus berpangkat bilangan genap. Dengan kata lain, 2N harus sama dengan 9 plus N. Jadi 2N sama dengan 9 plus N. Dari persamaan itu kita dapat memperoleh nilai N sama dengan 9. Jadi nilai N terkecil yang memenuhi adalah 9. Maka jawabannya adalah B. Nah, ini soal yang kedua yang dianggap cukup sulit pada PB1 dan 2. Dan memang sesuai dengan tadi polling, PB1 2 tidak begitu jadi masalah. Artinya Bapak Ibu sudah cukup menguasai, sebagai bahan persiapan ini sudah cukup matang. Baik Bapak Ibu, lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, ini persamaan linier nih. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan. Yang pertama X plus 4Y min Z sama dengan 1. Yang kedua min X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Yang ketiga 2X plus 6Y plus Z sama dengan min 8. Himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z. Hasil kali X, Y, Z pertanyaannya. Pilihannya A min 9, B min 6, C min 3, D 6, dan E 9.
soal ini juga tampak begitu familiar dengan kita, tampak begitu sederhana. Ini dianggap biasa. Akan tetapi ternyata ketika Bapak Ibu mengerjakannya dengan buru-buru atau dengan tidak fokus atau dengan dukungan-dukungan lain yang kurang, ini bisa terjadi kesalahan. Jadi soal salah itu bukan berarti karena Bapak Ibu tidak bisa, tapi dapat dipengaruhi juga dari faktor lain. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu merasa tenang sehingga saat mengerjakan itu tidak ada gangguan lain-lain agar benar-benar bisa fokus? Ya, caranya ya, selain usaha, doa, juga tentunya adalah rasa percaya diri. Nah, bagaimana rasa percaya diri itu muncul? Rasa percaya diri itu bisa muncul saat Bapak Ibu benar-benar sudah terlatih, sudah menguasai. Jadi tidak grogi, percaya diri saja saat mengerjakan. Sehingga yang mudah ya terasa mudah. Jangan sampai yang mudah bisa terasa sulit. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan untuk soal yang ketiga. Nah, ini saya buat satu slide, ini kecil sekali ya tampilannya karena pakai HP, atau mungkin Bisa kalau kelihatan, Bu. cukup jelas nggak? Saya jelas. Oh, Jelas, jelas Bu. ya. Ya. Oke, kita beri nama ya untuk persamaan pertama. X plus 4Y min Z sama dengan 1, kita sebut saja persamaan 1. Yang kedua nih, min X plus 2Y plus Z sama dengan 2, kita sebut persamaan 2. Lalu 2X plus 6Y plus Z sama dengan min 8, kita sebut saja persamaan 3. Lalu kita eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2, X dan Y ya, X dan Z. Kita eliminasi X dan Z-nya dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya X plus 4Y min Z sama dengan 1, dan persamaan 2-nya min X plus 2Y plus Z sama dengan 2. Dengan dijumlahkan karena sudah ada yang sama ini untuk Z-nya dan tandanya berlawanan. 1 ditambah 2 jadi 3, min Z plus Z 0 jadinya, tinggal 4Y ditambah 2Y, 6Y. 6Y sama dengan 3, maka mencari Y 3 per 6. Bisa ini segara Pak mencari pembahas. Y sama dengan setengah, kita substitusikan pada persamaan 1. Y minus sama dengan 1. Oke, di mute ya Bapak Ibu biar terdengar dengan jelas, biar lebih lebih jelas lagi. Oke, fokus ya Bapak. X sama dengan 1. X plus 4. Y-nya kita masukkan setengah, kurang YZ sama dengan 1. X plus 4 dikali setengah, itu 2, min Z sama dengan 1. Maka X satunya dikurangi 2 ya, jadi min 1. X min Z ini, X min 1 saja dengan persamaan 4. Langkah berikutnya, Y sama dengan 3 pada persamaan 3. Persamaannya 2X plus 6Y plus Y sama dengan min 8. 2X plus 6 kali, Y-nya kita ganti Z sama dengan min 8. 2X ditambah 6 kali setengahnya 3 ditambah Z sama dengan 8. Jadi 2X plus Z kurangi 3-nya jadi min 11. Nah, saja dengan persamaan 5. Mohon maaf Ibu, Ya. kurang jelas Bu, tadi terganggu suara-suara
Oke, Adil. Bisa di-unmute dulu ya itu siapa? Ulangi lagi. Persamaan ketiganya 2x plus 6y plus 2x plus 6 kali y-nya itu kita ganti dengan setengah ditambah z sama dengan min 8. Jadi 2x plus 3, 6 kali setengahnya 3, ditambah z sama dengan min 8. Maka 2x plus z, min 8 kurangi 3, jadi min 11. Nah, yang ini kita sebut dengan persamaan 5. Langkah berikutnya, persamaan 4 dan 5 kita eliminasi z-nya. Min sama dengan min 1, dan 2x plus z sama dengan min 11 kita jumlahkan. Min 1, min 11 jadi min 12, min z plus z-nya jadi 0, dan x plus 2x-nya 3x. 3x sama dengan min 12, maka x kita dapatkan sama dengan min 4. Langkah berikutnya, setelah mendapatkan x, kita berikan ke persamaan 4. Persamaan 4-nya adalah z sama dengan min 1. Sehingga x-nya kita masukkan saja ya, min 4 min z. Maka nilai z kita dapatkan sama dengan min 3. Nah, setelah x, y, dan z-nya kita dapatkan, kita jawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah hasil kali x, y, dan z. X-nya min 4, y-nya setengah, dan z-nya adalah min 3. Jadi hasilnya sama dengan 6. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi jawabannya untuk soal nomor adalah D. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dari 3 soal yang kita bahas ini? Karena persentase kesalahannya kecil. Hanya 3 soal ini yang persentase kesalahannya cukup tinggi. Untuk PB1 dan 2. Mungkin saya minta tolong Pak Ari ya di-unmute-kan itu yang dari tadi Iya, Agak- ada yang mengganggu suaranya. jadi Maaf Bu, saya kurang. masih belum dijadikan co-host sama Pak Oh. Dudi ini. Kayaknya saya Iya, telat itu ya. Iya tadi keluar masuk kan. oh iya. Nah, Iya, nanti di hubungi. Iya, nggak apa-apa Pak Ari. Tidak ada pertanyaan jadi- itu. Bapak Ibu masih semangat ya, masih mendengarkan? Masih, Bu. Alhamdulillah, masih semangat. Masih Bu. Nampaknya memang untuk PB1 dan 2 tidak ada masalah. Ini termasuk yang prosentasenya besar, dan sekarang kita bahas bareng-bareng. Ternyata tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap paham ini. Benar kalau ya? di chat ini Bu, Ya. di chat ada ini apa? Apakah ada cara cepatnya? Cara cepatnya ya. Cara Hmm. itu saya mengerjakannya seperti ini. Untuk sementara saya belum dapat cara cepat. Grup yang punya cara lebih singkat bisa di-share. Kita belajar lagi bareng-bareng. Hanya itu komennya Pak Ari? Iya, ada 2. Mungkin Bu Nur Jainab bisa ini ya mute untuk Bu Dila Eka ya. Ya, Bu Nur Jainab bisa mute Bu Dila Eka. sebentar. Saya keluar Mungkin dulu dari sesi. Kayaknya beliau lagi di jalan nih. Lalu. Tunggu buka sinyalnya mana? Udah ya? Iya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, nanti jika ada pertanyaan silahkan
unmute saja untuk mikrofonnya atau ditulis di kolom chat. Ya, raise hand boleh ya? Raise hand. Ya, Berarti boleh Ya, raise supaya hand, boleh kolom chat jika antriannya mau. di atas ya. Iya, untuk sementara mungkin belum ada pertanyaan ini untuk saya, Pak Ari. Di chat nggak ada sih Bu, cuma ada masukan dari Pak Isnanto, mungkin pakai matrik gitu. Oh iya, nanti bisa kita coba ya. Ya, Iya. terima kasih masukannya. Dari saya itu saja. Kita lanjutkan untuk pembahasan PB berikutnya. Tetap semangat ya Bapak Ibu meskipun ini sudah malam. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kasmiana. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan untuk PB 56 atau Pak Ari mau duluan? Bu Nur aja dulu kayaknya, saya masih capek nih, jet lag. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Ini saya share screen, izin share screen tapi via HP saja. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Bisa kelihatan Bapak Ibu tulisan saya? Layar saya? Ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Saya mulai. Di sini saya akan membahas kuisis untuk tryout PB 5 dan 6, bagian kombinatorika, statistika, dan kalkulus. Sebelumnya saya Nur Zainab, saya mengajar di SMPN 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Langsung saja kita bahas, ada 3 soal di sini yang akan dibahas. 3 soal ini dipilih menurut hasil tryout yang kami ambil tadi pagi, jam 9 pagi ya. Soal pertama tentang statistika. Di sini ada soal berupa data nilai siswa. Kemudian ditanyakan jika 30% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedial, maka batas nilai minimal adalah A 70,5, B 71,5, C 72,5, D 73,5, dan E 74,5. Soal ini dipilih karena yang menjawab benar dari yang sudah mengisi kuisis tryout itu hanya 25 dari sekitar berapa itu 84 peserta. Sementara yang salah ada 35 peserta. Kita bahas langsung. Untuk soal ini membahasnya karena dia mencari 30% dari jumlah siswa yang ada harus mengikuti remedial, berapakah batas terendah minimal sehingga tidak mengikuti remedial, berarti kita akan mencari persentil data tersebut. Nah, untuk mencari persentil, kita bikin dulu satu kolom frekuensi kumulatif. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana cara mencari frekuensi kumulatif. Jadi tinggal tambah satu kolom, di situ ada 8, tambah 13 jadi 21, tambah 18 jadi 39, tambah 28 jadi 67, tambah 14 jadi 81, jadinya 90. Nah, untuk mencari nilai dari persentil ke 30, itu terletak pada datum ke. Kita hitung 30/100 kali jumlah data ada 90 sama dengan 27, berarti persentilnya itu berada pada kita lihat itu berada pada interval antara 72 sampai 77. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan batas bawahnya LO 71,5, kemudian panjang kelasnya yaitu C itu adalah 6, lalu banyak datanya 90, kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil kelas yang ke-30 tadi adalah 21, kemudian frekuensi kelas persentil itu adalah 18,
maka kita bisa menemukan persentil ke-30 dengan rumus seperti ini. Rumusnya ini sebenarnya hampir sama dengan kuartil ya Bapak Ibu. Bedanya hanya ketika pernya itu. Kalau kuartil biasanya kita pakai per 4, di sini kita pakai per 100. Karena kita mencari persentil ke-30, berarti rumusnya LO ditambah C kali 30/100 kali N kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil per frekuensi kelas persentil. Kita masukkan 71,5 ditambah 6 kali 30/100 kali 90 kurang 21/18. Dihasilkan jawabannya yaitu 73,5. Jadi jawabannya di sini adalah D. Oke, kita lanjutkan dulu. Soal selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai tentang limit. Di sini yang mengerjakan soal ini, yang menjawab benar ada 25 peserta, sementara yang salah ada 37 peserta. Nah, di sini kita akan bahas juga soal ini limit tak hingga ya Bapak Ibu. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk 2 tambah cos 4 per X adalah A0, B1, C2, D3, E tak hingga. Pembahasannya, untuk menyelesaikan soal ini kita misalkan dulu, Y sama dengan 1 per X, maka jika X mendekati tak hingga, berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau X mendekati tak hingga, berarti kan Y-nya mendekati 0. Sehingga limit X mendekati tak hingga untuk 2 tambah cos 4 per X itu sama dengan limit Y mendekati 0 untuk 2 tambah cos 4Y. Kenapa 4Y? Karena 1 per X-nya tadi diganti menjadi Y ya. Lalu kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung substitusikan hasilnya menjadi 2 ditambah cos 0. Cos 0 sendiri sama dengan 1, berarti 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya, nomor 3 yang akan dibahas ini tentang turunan. Ya, masalah kalkulus tadi ya, karena kalkulus mungkin salah satu momok juga bagi Bapak Ibu semuanya. Tapi insya Allah kalau sering latihan ini tidak akan kesulitan lagi. Di soal 3 ini yang menjawab benar ada 23, sementara yang menjawab salah ada 40 peserta. Nah, soal ini grafik fungsi PX sama dengan X kali 6 kurang X kuadrat tidak pernah turun dalam interval. Jadi ditanyakan tuh kapan dia tidak pernah turun. Langsung kita bahas. Untuk grafik PX sama dengan X kali 6 kurang X pangkat 2. Turunan pertamanya itu bisa kita cari manual saja dengan menjabarkan dulu persamaannya. Kita jabarkan X sama X kali 6 min X pangkat 2 itu menjadi X kali 36 kurang 12X tambah X kuadrat. Sehingga menjadi 36X kurang 12X pangkat 2 tambah X pangkat 3. Kita turunkan menjadi P aksen X sama dengan 36 kurang 24X tambah 3X kuadrat. Kemudian grafik fungsi PX ini tidak akan pernah turun jika disyaratkan P aksen X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Dia tidak akan pernah turun. Maka kita masukkan P aksen X-nya tadi 36 kurang 24X tambah 3X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Bagi ruasnya dengan 3, bagi kedua ruas dengan 3, sehingga menjadi X kuadrat kurang 8X tambah 12 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi X kurang 2 kali X kurang 6, sehingga didapatkan hasilnya yaitu X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 6. Jawabannya adalah B. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu penjelasan mengenai 3 soal ini. Oke, apakah ada yang mau kita bahas di antara 3 soal ini? Persilahkan. Pak Ari, mungkin di kolom chat apakah ada pertanyaan ya? Atau mungkin sudah jelas semuanya? Lanjut, Bu. Oh iya, oh ini sudah selesai. Sampai 3. Kalau tidak ada pembahasan, mungkin bisa langsung dilanjut ke Pak Ari ya. Oh iya.
Atau ada yang mau bertanya langsung? Halo, halo Bu, mohon maaf. Ya, Bapak. Nomor yang itu tadi Bu, mohon maaf, nomor yang statistik tadi ya. Ya. Nomor 1. Nah, itu ketika kan 30% Bu, jumlahnya 90. Berarti Ya, kan seharusnya 20-an berapa itu ya? 27. Data ke 27, Pak. Oh, data 27. Iya. Apakah nanti selalu gunakan persentil Bu ya? Kalau misal datanya misalnya ini kan 90. Selalu gunakan persentil ya? Iya, karena ini kan jika 30%, karena ini persen berarti kan perseratusan yang kita ambil. Jadi kita pakai persentil di sini. Oh iya, iya, baik, baik, baik. Iya, nggak Ah. terlihat tadi ya. Makasih Bu. Ada lagi? Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Iya, iya. Soal nomor 3, Bu. Soal nomor 3. Iya, benar. Nah, kemarin kan aku udah ketemu nih batasnya. Batasnya udah ketemu X-2 sama X-6. Terus Ya. berarti X positif 2 sama X positif 6 kan. Tapi di kunci jawabannya sepertinya bukan yang B loh, Bu, kemarin. Maaf ya. Oh iya kah? Iya, kayaknya kemarin. Ini kan dalam bentuk kuis kemarin ya. Oh, kalau gitu nanti saya lihat lagi kuisnya. Kayaknya sih, tapi nggak tahu, coba teman-teman yang lain. Kayaknya sih bukan B kayaknya tuh kemarin di Oh iya kuisnya. kah? Nanti saya lihat lagi, Bu. Kalau nggak aku yang salah lihat nanti ya mohon dikoreksi, Bu, ya. Oh iya, nanti saya lihat lagi. Terima kasih atas koreksinya. Iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu? Di kuisis jawabannya B, Bu. Oh, B ya, Pak? Oh, berarti benar Iya. aja. Oh, berarti memang saya yang salah lihat ya. Ini Bu, pilihannya diacak kan, setiap peserta nggak sama. Bu Nur, Ibu mohon izin nanti pembahasannya di-share ya biar bisa dibelajarin lagi. Ya, nanti insya Allah di-share, Pak. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Mohon maaf, Itu Bu Nur, boleh tanya? Iya, silahkan Ibu. Ya, masih di nomor 3, Ibu. Di soal tidak pernah turun, itu artinya apakah sama dengan naik, fungsinya naik gitu, Bu? Selalu naik berarti, tidak pernah turun. Bukan lebih dari 0 ya, Bu? Tapi lebih dari atau sama dengan 0, Bu? Kalau fungsi naik, setahu saya kan P aksen lebih dari 0 itu, Bu. Cupi. Bapak Ibu yang lain seingatnya gimana? Seingat saya lebih dari 0, tapi kalau fungsi turun kurang dari 0, ngaten Ibu? Kalau saya pernah pelajari untuk soal ini tidak pernah turun itu lebih dari sama dengan 0, Ibu. Berarti beda dengan naik nggih, Bu? Berarti nggih? Nggih. Berarti kalau kita pakai, kapan kita pakai lebih dari saja, kapan kita pakai lebih dari atau sama dengan, Ibu, bedanya di mana nggih? Berarti kan ada fungsi itu yang tetap stuck gitu kan, itu kan berarti masih sama dengan 0. Kalau dia naik kan berarti selalu naik ke atas. Itu pasti lebih dari ya, Bu ya. Oh iya. Berarti kalau tidak pernah turun bisa tetap. Bisa jadi dia atau tetap naik, tapi tidak turun. Oh, nggih. Ya. Makanya ada sama dengannya nih, Bu. Iya. Nggih. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Ari ya. Pak Ari? Ya, bisa Bu. Iya. Tunggu ini gimana caranya. Ini dah. Saya stop screen. Silahkan Pak Ari dilanjutkan. Iya. Ya enggak lah.
Halo, benar sudah tampil punya saya? Ya. Tunggu. Masih. Oh, sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf. Jadi saya baru saja sampai di rumah ini tadi. Karena tadi sedang ada jadwal terapi untuk anak. Jadi saya tidak buatkan seperti teman-teman yang lain untuk pembahasannya. Jadi insya Allah ini akan saya secara langsung ya, saya bahas secara langsung. Baik, untuk saya adalah Pak Ari Wibowo ya, di buku itu ya. Itu saya menyusun tentang PB3 dan PB4, yaitu tentang logika matematika dan geometri dan trigonometri ya Bapak Ibu. Dari hasilnya ini cukup bagus ya, cukup bagus. Artinya lebih banyak yang menjawab benar daripada yang salah ya untuk persentasenya kalau kita perhatikan. Dari nomor 21 sampai nomor 30 ini cukup lumayan. Ya, 21 45%, nomor 22 56%, nomor 23 lebih banyak lagi. Nomor 24, nah ini nomor 25 yang agak sedikit ini ya, sedikit rendah. Tapi nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh-jauh banget. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Baik, nah di sini kita diminta untuk menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan ya. Bisa ada 2 pernyataan, bisa ada 3 pernyataan. Dan untuk menarik kesimpulan itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Yang pertama bisa modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Tetapi kebanyakan silogisme ya Bapak Ibu. Nah, seperti pada nomor 25 ini, misalkan jika Ani anak rajin maka juara kelas. Jika Ani juara kelas maka semua orang senang. Kesimpulan yang sah dari premis-premis di atas adalah, nah jawabannya di sini C. Ani bukan anak rajin atau semua orang senang. Jadi jangan kalau Bapak Ibu kan ya jelas tahu lah ya kan orang matematika semua nih. Di sini logika matematika itu bukan berarti ada hubungan sebab akibat Bapak Ibu ya, tetapi di sini hanyalah menggunakan aturan logika matematikanya saja. Ya, bukan berarti ini harus ada sebab akibat. Kalau nggak ada sebab akibat kan nggak logis gitu kan. Seperti yang ini C, ini jawabannya Ani bukan anak rajin atau semua orang senang kan harusnya. Kalau nggak rajin kan semua orang nggak senang gitu kan ya. Harusnya kalaunya dalam kenyataan kan seperti itu. Tetapi ini tidak seperti itu Bapak Ibu. Logika matematika itu hanyalah penggunaan aturannya saja, ya penggunaan aturannya. Jadi di sini misalkan ini saya coba buka. Ya. Baik. Nah, jika Ani anak rajin maka juara kelas ya. Ini bisa kita misalkan dengan A maka B. A-nya itu Ani anak rajin, B-nya itu Ani juara kelas. Lalu Ani juara kelas itu B, maka semua orang senang itu C. Nah, dengan demikian kesimpulannya adalah A maka C. A maka C, atau jika Ani anak rajin, maka semua orang senang. Tetapi kita perhatikan di pilihan itu tidak ada jawaban yang sama dengan itu. Jika Ani anak rajin, maka semua orang senang. Nah, maka ini harus kita cari bentuk yang ekuivalen dengan A maka C, yaitu menjadi negasi A
atau C ya. Artinya tadi kalau A-nya Ani anak rajin, itu kalau dinegasikan menjadi Ani bukan anak rajin. Lalu atau C-nya adalah semua orang senang ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau jarang sekali ya, baik itu di ujian nasional dulu ya, di ujian nasional itu jarang sekali ada soal tentang penarikan kesimpulan itu dia bentuknya jika maka atau implikasi, tapi pasti dicari bentuk ekuivalennya. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita cari kalau tidak ada yang cocok dengan A maka C, itu cari ekuivalennya. Dia ekuivalen dengan negasi A atau C seperti itu. Nah, ini untuk yang nomor 25 sebenarnya sih mudah saja ya karena tidak menghitung ya Bapak Ibu ya. Hanya mengingat-ingat ini bentuk ekuivalennya apa sih seperti itu. Jadi nanti ini ya Bapak Ibu triknya ya. Jika nggak ada yang yang A maka C ini, maka kita cari yang bentuknya pasti ada ataunya Bapak Ibu. Ya, pakai atau. Kalau dia kesimpulan, tetapi kalau ingkarannya berarti nanti pakai dan. Ya, pakai dan. Jadi A dan negasi dari C. Ya, kalau ingkaran kesimpulan. Nah, tetapi kalau kesimpulannya saja cari yang atau. Cari yang atau ya. Jarang yang menggunakan maka, itu jarang sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk yang pertama. Lalu kita cari lagi. Untuk yang ini jelas kira-kira Bapak Ibu? Atau saya terlalu cepat ini? Karena terus terang capek sekali Bapak Ibu ya. Rasanya. Baru Jelas, masuk rumah Pak Ari. ini. Jelas ya. Emang agak ini Mudah-mudahan Pak Ari. jelas. Perlu ngingat-ngingat lagi. Soalnya kan tidak diajarkan. Sekarang kan nggak muncul di KD yang kita ajarkan. Makanya ingatnya perlu Oh, kuat di kalau SMA, saya sendiri sih. di SMA nggak ada lagi ya Pak? Bu, SMA nggak muncul lagi. Sekarang Oh, nggak udah muncul lagi ya? semenjak K13 ini nggak ada lagi. Oh iya. Makanya Oh iya, ingatnya perlu kuat saya sendiri. Lupa. Kalau yang lain malah iya, enak iya. kita kan ngajar tiap hari. Benar. Iya, jadi nanti triknya gitu ya Pak ya, jika Siap. tentang Saya silogisme. sendiri banyak terkecoh di itu kemarin tuh di logika. Iya Baru Pak, siap iya. banyak mata. Masih banyak Pak Adi. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu ya jangan sampai kita itu terjebak dengan kalimat-kalimatnya. Logika itu harus sebab akibat. Jika maka itu ada hubungan sebab akibat. Di dalam matematika enggak seperti itu ya. Di dalam matematika enggak seperti itu. Ya. Hanya saja mungkin nilai kebenarannya itu ya, nilai kebenarannya saja. Nah, jika panas maka hujan. Nah, mungkin ya nilai kebenarannya aja yang bisa benar bisa salah gitu ya. Tapi kalau aturannya seperti itu. Aturannya seperti itu. Oke. Jadi seperti ini ya triknya, jika ada silogisme itu silahkan cari jawaban yang selain ada makanya. Selain ada makanya. Ya. Tapi ya ini dulu prosesnya dicari dulu sampai A maka C. Jika pada pilihannya itu tidak ada, kita cari yang bentuk lainnya, yaitu pasti dia pakai atau. Pakai atau. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan ini Bapak Ibu boleh dibolak-balik loh ya, boleh dibolak-balik ini. Bisa C atau seperti ini ya. Jadi kita perlu cermat di sini, bisa C atau negasi A, karena dia nggak berpengaruh apa-apa untuk nilai kebenarannya. Mau dibolak-balik, dia tetap sama. Nah, seperti itu. Baik. Untuk yang ini kira-kira jelas ya Bapak Ibu ya.
Jelas, Pak Ari, jelas. Baik, ya, mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu. Saya pun juga sangat bersemangat ini walaupun lumayan capek ya, berangkatnya tadi siang jam 12 WIB berangkatnya dan baru saja datang untuk menterapi anak saya. Baik. Makasih banyak Pak Ari. Nah, selanjutnya Makasih banyak waktu. iya, sama-sama Pak. Ya. Kita berjuang bersama-sama ya Pak ya. Nah, lalu ada yang nomor 28 ini Bapak Ibu. 28 ini gambarnya seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu gambarnya? Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, ini ada 3 persegi. 3 persegi ini coba saya screenshot dulu. Baik. Coba saya copy ke sini. Nah, ini ada 3 persegi katanya. 3 persegi. Yang pertama ini luasnya adalah 25. Yang ini 16, yang ini 9. Nah, disuruh mencari kelilingnya ini. Tuh, melengkung ya. Oke, kira-kira apa yang harus dilakukan Bapak Ibu yang pertama? Cari panjang sisinya ya. Panjang sisinya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Masing-masing panjang sisinya kita cari. Nah, yang pertama yang A ini pasti 5 kan ya. Saya ganti tintanya dulu, ini 5, yang ini 4, yang ini 3 ya kan. Kalau kita jumlahkan berapa ini? 12, ini 12. Yang di sini berapa Bapak Ibu? 5, yang di sini 5. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 34. 34. Nah, kan sangat sederhana sekali ya Bapak Ibu. Mantap, Ari. Sederhana sekali. Jadi misalkan ada bentuk seperti ini ya Bapak Ibu. Ini kita nggak usah pusing-pusing ya. Nggak usah pusing-pusing. Kita cukup ya tarik garis gini aja kan dia pasti sama nih kelilingnya. Ya. Jadi jangan terkecoh dengan bentuknya ini. Gitu. Ya, jangan terkecoh dengan bentuknya. Mau nanti dia apa? Mau dia bentuknya nanti seperti ini, misalkan ini yang 25. Terus ini yang 16. Ini yang 9. Ya, kita jangan sampai terkecoh, yang pokoknya langsung aja nanti bikin kayak gini. Ya tinggal jumlahkan, di sini 5, di sini 4, di sini 3, di sini 5, di sini 4, di sini 3. Tinggal dijumlahkan 12, 12, berarti 12 kali 4 itu sama dengan 48. Seperti itu Bapak Ibu. Ini cukup mengecoh juga ya, cukup mengecoh karena ya kadang-kadang ini kita terkuras di sini, ini berapa sih panjangnya? Ini berapa sih panjangnya kan, seperti itu. Nggak ada keterangannya sama sekali gitu kan ya. Tapi ilmu baru. Tapi logikanya 5 dikurangi 4 gitu, 3 kayak gitu ya logikanya. Kemarin itu Pak nanti 2 tambah 3 ketemunya 5, iya benar. Tapi ilmu baru nih Pak Ari. Makasih Pak Ari. Iya sama-sama Pak. Jadi kita jangan sampai mencari ininya Pak ya, nggak perlu lah. Iya kan, nah seperti itu. Baik, ini cukup apa ya, cukup lumayan juga kalau saya perhatikan tadi kok cuma berapa ya, cuma 43% yang benar gitu kan. Nah, cuma 43%. Nah, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Tetapi kita di sini insya Allah
semakin semakin kita ikuti pendampingan macam ini, insya Allah Bapak Ibu juga banyak ya. Silakan Bapak Ibu ikuti pendampingan dimanapun, asalkan waktunya ada ya Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Iya. Terus kira-kira ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait ini? Bapak Ibu silakan, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan langsung, boleh juga ditunjuk. Maksudnya Bunda nggak kuat gitu tuh, adik kan tuh susah. Tunggu. Saya mau Enggak dulu. kok. Nggak ada ya bener ya kayaknya. Nggak ada kayaknya Pak Ari. Mungkin sudah Nggak jelas ada ya. semua. Oke. Bapak Ibu. Oh cukup jelas ya. Ya. Baik. Kalau cukup jelas kita lanjutkan. Kita cari lagi Bapak Ibu mana yang masih rendah kira-kira untuk jawaban yang benarnya masih rendah yang mana? Nomor 30, 48% ya. 29 ini 55%. Kita perhatikan dulu di sini 44% ya. Iya, ini nomor 21 juga masih cukup rendah ya, 21 ini. Jika semua siswa belajar maka naik kelas ya. Jadi seperti tadi kita bikin dulu kita bikin dulu seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya clear dulu. Kita bikin dulu jika setiap A maka B ini negasinya apa? Ya kan? Nah, ini harus kita inikan dulu. Ya, kita kita ubah dulu ke bentuk yang ekuivalennya. Maka ada A, ya kan? Ada A atau B, ya kan? Ini tadi seperti apa sih soalnya sebentar. Jika semua siswa belajar, jika ada A negasi ya, salah ya Bapak Ibu ya. Ada negasi A atau B. Nah, ini kita negasikan lagi, maka menjadi setiap A dan negasi B. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap siswa belajar dan, nah itu seperti itu jawabannya. Semua siswa belajar dan tidak naik kelas. Ya, jadi B-nya saja yang dinegasikan. Nah, jadi kita harus di sini ya Bapak Ibu, A maka B itu dia nanti akan ekuivalen dengan tidak A atau B ya. Jika A dan jika dan hanya jika B itu tidak A atau B dan A, salah ya Bapak Ibu, sorry. Dan A atau tidak B. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita ingat, sering kita ingat Bapak Ibu di logika matematika. Nah, baik. Selanjutnya kita coba cari satu lagi ya Bapak Ibu ya. Kita cari satu lagi. Nah, ini sudah lumayan bagus sih Bapak Ibu ya. Sudah lumayan bagus ketimbang yang latihan kemarin. Satu lagi yang ini Bapak Ibu. Ini 44%.
kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 6 cm. Jarak antara bidang PUW dan bidang QVS adalah berapa jaraknya ya? Ini tadi sudah saya buatkan seperti ini. Itu ya. Nah, kita perhatikan bahwa segitiga PUW dan bentar Bapak Ibu hilang. Segitiga PUW dan segitiga SQV atau PQS itu sejajar ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dia kan sejajar nih. Nah, sejajar nih. Nah, kita disuruh untuk mencari jarak antara bidang PUW dan bidang QVS ini ya, bidang PUW dan bidang QVS. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ini coba saya screenshot dulu. Nah, tentu jarak itu dia harus tegak lurus ya Bapak Ibu ya, harus tegak lurus. Nah, di sini dia tegak lurusnya di mana? Kira-kira tegak lurusnya di kita ambil titik titik tengahnya Bapak Ibu ya. Ini kan dia segitiga sama sisi apa sama kaki Bapak Ibu? Sama sisi kayaknya ya Pak Ria. Sama sisi ya, sama sisi. Nah, sama sisi. Jadi tengah-tengahnya itu tinggal kita pakai garis berat atau garis baginya juga sama ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita ambil di sini. Nah, tengah-tengahnya pasti di sini ya, dan ini juga tengah-tengahnya pasti di sini nih. Nah, tapi karena dia sejajar Bapak Ibu, ini kan sejajar nih. Ya kan? Sejajar. Ya, walaupun gambarnya nggak terlalu jelas ya, ini gambarnya nggak terlalu jelas nih. Soalnya kalau yang di sini nggak bisa diputar-putar, beda dengan yang di sini tadi Bapak Ibu. Nah, kalau ini gambarnya bisa diputar-putar nih. Ya kan? Nah, itu sama saja dengan ini Bapak Ibu dari sejajar dengan ini ya, sejajar dengan sebentar nih kalau nggak mau nih. Sejajar dengan dari T ke R. Nah, ini sejajar Bapak Ibu. Ketiga garis ini tadi yang saya bikin ini tadi, ini yang aduh kok jadi Nah, ini sejajar Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini panjang T ke R ini ya.
Nah, TKR ini kan karena rusuknya ini panjangnya 6, kita tahu bahwa panjang diagonal ruang itu adalah 6 akar 3 ya Bapak Ibu ya, 6 akar 3. Selanjutnya kita cari ini panjangnya. Dari ini ya. Kita cari dulu ini. Nah, ini kan apa namanya? Panjangnya adalah separuh dari diagonal sisi. Separuh dari diagonal sisi itu adalah 3 akar 2. Jadi yang ini 3 akar 2. Ya kan? Terus yang ini panjangnya itu adalah sepertiga dari panjang ini ya. Tinggi dari segitiga yang ini. Nah, segitiga yang itu 3 akar 2 tambah 6. Kalau cara cepatnya tinggal ini Bapak Ibu ya, tinggal dibagi 3 ya. Ini tinggal dibagi 3 sih. Tinggal dibagi 3. Itu sama dengan 2 akar 3. Seperti itu caranya ya. Kalau ingin cara cepatnya. Tapi kalau kita ingin cari apa namanya? Cara manualnya ya, cara manual seperti itu tadi. Nah, ini panjangnya berapa namanya? 6 dikuadratkan itu 36 ditambah 18 itu sama dengan berapa Bapak Ibu? 54. 54. Akar 54 itu sama dengan 3 akar 6 ya. 3 akar 6. 3 akar 6 itu berarti kalau sepertiganya berarti akar 6 ya kan? Di sini akar 6. Aduh, nggak kelihatan lagi. Pakai warna apa nih? Supaya kelihatan hijau kali. Di sini akar 6, di sini 3 akar 2. 3 akar 2 tadi berapa? 18 ditambah 6 sama dengan 24 diakarkan berapa Bapak Ibu? 2 akar 6 ya? 2 akar. 2 akar 6. 2 akar 6 ya? 2 akar 6. Yang di sini juga 2 akar 6 ya? Panjangnya 2 akar 6 ya? Iya. Kira-kira ini sejajar enggak ya sebenarnya? Sebentar Bapak Ibu. Dikurangi itu Pak. Oh iya, benar Ibu ya, sebenarnya dikurangi ya, bukan ini yang miring yang ini ya. Iya, 3 akar 2 itu. Mohon maaf, iya. Oke, terima kasih Ibu. Ini saya hapus dulu. Iya. Nah ini apa namanya? 3 akar 2. Biar kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kita ganti warna dulu. 3 akar 2 dikurangi akar 6. Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi akar 18 dikurang 6 sama dengan akar 12. Akar 12 itu sama dengan 2 akar. Iya, berarti di sini 2 akar 3, di sini 2 akar 3. Ya, maka yang ini yang di tengah-tengah juga 2 akar 3. Kenapa? Karena panjangnya adalah 6 akar 3. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Caranya. Jadi kalau mau cara cepatnya ya kayak gini aja Bapak Ibu. Asalkan soalnya sama. Asalkan soalnya sama ya. Soalnya sama. Nah, kalau soalnya yang lain lagi ya beda lagi. Jadi kita jangan selalu berharap dengan cara cepat.
Yang pasti ini Bapak Ibu, yang pasti kita kuasai dulu konsep teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kan ya pastilah soal ini dibuat nggak mungkin untuk waktu yang lama ya, mungkin 5 menit seperti itu. Dan pasti angka-angka yang digunakan juga tidak yang rumit-rumit ya, yang pasti kalau dia menghasilkan akar tuh akarnya yang bisa disederhanakan. Nggak mungkin akarnya nggak bisa sederhanakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau pengen cara cepatnya kayak gini, tapi kita jangan berharap cara cepat karena belum tentu soalnya ya yang keluar yang kayak gini aja, hanya diubah angka belum tentu. Jadi kalau ada soal tentang dimensi 3, itu tipsnya adalah kuasai dulu teorema Pitagoras. Kalau bisa juga Bapak Ibu gunakan di sini trigonometrinya Bapak Ibu. Jadi trigonometrinya di sini juga harus digunakan. Kalau ini ya, biasanya di dimensi 3 itu selalu ada hubungannya dengan trigonometri. Jadi kalau Bapak Ibu, oh ini pasti sudutnya nih sekitar 45 derajat nih. Kalau 45 derajat mencari panjangnya gimana ya? Dan itu sudut segitiga siku-siku gitu kan. Ya, tinggal ditambah akar 2 gitu. Ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi untuk soal-soal yang dianggap sulit, yang sebenarnya enggak sulit juga sih karena melihat tingkat juga tingkat kebenarannya juga lumayan gitu. Ya, jadi saya anggap tidak sulit kecuali banyak yang salah daripada yang benar. Nah, itu baru kita anggap sulit Bapak Ibu ya. Tapi ini lumayan ada separuh yang benar, itu berarti soal ini enggak terlalu sulit. Sedang saja ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan, kalau ada yang di buku juga silahkan ditanyakan. Kita akan coba jawab di sini. Tentu sesuai dengan PB kita masing-masing ya Bapak Ibu. 1, 2 Ibu Kasmiana, 3, 4 itu saya, terus 5 dan 6 adalah Bu Nur Zainab. Baik, mungkin itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silakan raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin sudah jelas semuanya ya. Semoga memang teman-teman semua ini benar-benar sudah menguasai sehingga besok pas tes pelaksanaannya lancar dan sukses. Amin. Ini sampai malam, apalagi yang waktu Indonesia Timur sudah pukul berapa? Alhamdulillah semangatnya luar biasa. Sudah pukul 23 ya lebih di waktu Indonesia Timur. Luar biasa. Ada yang dari Papua, ini paling jauh ya. Aceh ya. Paling jauh mana? Papua. Ya jauh semua Bu. Iya ya. Jauh semua soalnya kan nggak ada kita yang dekat kita ya. Virtual kan. Ada Bu Cilacap. Kita berharap Bapak Ibu ya mudah-mudahan soal di tes P3K yang sebenarnya itu nanti lebih mudah daripada soal-soal yang kita sajikan gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Iya, itu Pak Ari ada tambahan penjelasan di kolom chat. Teman-teman ada yang belum baca. Pak Dudi. Pak Dudi ngasih tambahan penjelasan di kolom chat. Oh iya. Pak Dudi ya. Iya. Itu Pak yang Dudi. fungsi naik tadi. Kan soalnya tidak pernah turunnya. Jadi kan ada fungsi itu bisa dikatakan dia naik, bisa dikatakan dia turun, bisa juga dikatakan dia tuh pas stasioner, dia tetap. Jadi kalau dia tidak pernah turun, berarti bisa jadi dia itu naik, bisa jadi dia itu tetap di stasionernya. Berarti dia kan ketika naik, maka F aksen X-nya itu lebih dari 0. Tapi ketika dia tidak pernah turun, berarti
Bisa jadi tetap, bisa jadi juga dia naik. Berarti kan F aksen X-nya sama dengan lebih dari atau sama dengan 0. Gitu. Tentang peluang hidup sapi, kambing, kerbau itu sebenarnya sama dengan soal yang pernah jelaskan tentang apa yang lulus P3, seleksi P3K itu ya, tapi mungkin nanti akan saya bikinkan PDF-nya aja ya Bapak Ibu ya, untuk peluang sapi, kambing, kerbau. Oh iya. Itu hampir sama dengan yang pertemuan kita di Zoom meeting yang lalu, tentang peluang lulus seleksi P3K, hampir sama sekali dengan itu. Ya, saya kira cukup dari saya. Pak Yoyo kemarin ada tanya tuh tentang apa ya, PB Aljabar ya kalau nggak salah bilangan ya Pak Yoyo ya. Itu bisa tanya ke Bu Kasmiana Pak Yoyo yang masalah apa itu kemarin. Pak Yoyo kok belum pernah japri saya ya? Ya Pak Yoyo, ada yang mau disampaikan? Itu kemarin yang itu Bu Kas ya, itu yang Bu Kas ya, yang materi itu Bu, apa kemarin ya? Bilangan ya Pak ya? Iya, tanya ke Pak Ari ya. Akar X kurang 1 sama dengan 2. Nah, itu Bu. Oke, nanti. Iya. Oke. Pak Yoyo ketemunya 4/3. Kok jawabannya 2 sih gitu kan? Nanti kita lanjut ya. Iya. Baik Bu, baik. Ini bagaimana? Sudah tidak ada yang tanya lagi? Sesi foto? Sesi foto, ayo teman-teman dinyalakan kameranya. Aduh, udah pada tidur apa ya? Nah, iya. Ada 23 yang bertahan. Masih orang-orang pilihan lagi yang bertahan ini. Iya, semoga lolos P3K besok ya. Amin. Semangatnya luar biasa. Semangat 100%. Ada masukan untuk kami Bapak Ibu? Semangat 100%. Soal latihan yang kalau misalnya masih kurang benar kan bisa lagi sambil belajar ya. Kalau misalnya benar kan lagi sambil belajar. Suara siapa itu? Nggak jelas suaranya. Suara siapa itu? Nggak jelas suaranya. Oke, sesi foto sudah selesai. Jika tidak ada pertanyaan, mungkin sudah bisa ditutup. Hostnya siapa ya? Pak Dudi kali ya? Pak Dudi, tadi Pak Dudi. Apa? Lambat, aduh. Apa benar?
Pak Ari kenapa? Pak Dudi kan yang buka. Tadi kan yang buka Pak Dudi. Aduh, sini saya spotlight dulu semua biar Iya, kelihatan siapa? matanya. Aduh, ya terima kasih Bapak dan Ibu semua. Saya tadi ngebuka katanya minta saya yang nutup harus tanggung jawab kata Bu Kasmina Bu. Ya, Bapak dan Ibu sekali lagi ikhtiar kita menjadi pembuka jalan, mudah-mudahan menjadi pembuka jalan rezeki bagi Bapak dan Ibu semua ya. Amin. Ini mudah-mudahan juga tadi intinya adalah memfokuskan pikiran kita kepada tujuan. Karena pikiran itu kan harus dibuat, dibenahi oleh kita sehingga tidak terganggu oleh hal-hal yang lain ya. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa fokus di kegiatan tes nanti besok. Apapun hasilnya kita hanya berikhtiar ya. Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang akan menentukan takdir jalan hidup kita ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat apapun nanti hasilnya, masih ada kesempatan hari ini, tahun ini, tahun depan dan tahun-tahun seterusnya, tapi kami selalu berdoa bahwa tahun ini yang terbaik buat Bapak dan Ibu semua. Gitu ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf dari kami jika pelayanannya belum maksimal, jika memang Bapak Ibu merasa tidak terpuaskan, karena kami memang tidak untuk memuaskan ya. Karena Bapak dan Ibu harus mencari sendiri semangat itu ya. Insya Allah. Buka aja Bapak Ibu mic-nya boleh. Insya Allah ya. Bapak dan Ibu sekali lagi ini menjadi jalan hidup dan menjadi pembuka sekali lagi rezeki Bapak dan Ibu semua. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan kabar-kabari apapun hasilnya Bapak dan Ibu ya. Apapun hasilnya kabar-kabari karena memang kita masih dalam satu keluarga guru ya. Kabar-kabari apapun hasilnya. Terima kasih mungkin itu. Sekali lagi mohon maaf dari kami jika ada layanan, jika ada tadi hal-hal yang belum bisa menggembirakan Bapak dan Ibu dalam pelayanan kami, dalam pemahaman, memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu, tapi kami intinya adalah ikhlas untuk terus memberikan layanan kepada Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf secara tingkah laku, kemudian secara kata-kata, tulisan dan sebagainya dari kami ya Bapak dan Ibu. Terima kasih itu mungkin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat bagi Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga sukses Bapak Ibu ya. Amin. Sukses, semangat Bapak Ibu. Selamat berjuang. Sukses, semangat Bapak Ibu. Selamat berjuang. Terima kasih. Aduh, capek banget rasanya. Sehat-sehat Pak Ari, Pak Dudi dan keluarga. Amin. Sehat-sehat Pak Ari. Tadi baru masuk rumah buka Kasmiana langsung minta bukakan filenya. Minta share screen. Biasa itu mah. Iya, aduh. Aduh, Tadi, ini kasihan kan banget HP saya laptopnya ngedrop. ini. HP saya kan ngedrop, jadi baru sampai rumah tuh ngecas HP dulu, langsung saya nyalain, langsung saya konekin ke ke iPad ini. Jadi ya baru buka itu tadi, baru nyampe rumah gitu. Baru duduk ya? Belum ganti. Apa belum duduk? Belum ganti malah ini, belum ganti apa-apa. Semoga tetap sehat lah meskipun aktivitasnya padat luar biasa. Iya Bu, iya. Pas ini juga sih jadwalnya terapi anak tadi. Seminggu sekali itu? Enggak mesti Bu, kita daftar dulu. Oh, enggak ada rutin ya? Ya, kita pokoknya daftar dulu nanti dikasih jadwal kapan gitu.
Dan tadi kena jam berapa ya? Jam 5 sore baru dapat antriannya kan. Cuma berangkatnya dari siang tadi, dari jam 1 sini.